bayi yang dibuang ke sungai, pemimpin yang melawan tirani, dan seorang hamba yang diberi kekuatan untuk mengubah dunia. Dialah Nabi Musa, perjalanan yang penuh mukjizat, pengkhianatan, dan keberanian. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya? Kelahiran Nabi Musa. Pada suatu masa, di tanah Mesir yang luas dan penuh dengan misteri, hiduplah sebuah bangsa yang tertindas, Bani Israel. Mereka adalah keturunan Nabi Yakub yang telah lama berada di bawah kekuasaan Fir'aun yang zalim. Di masa itu, Fir'aun merasa terancam oleh keberadaan Bani Israel yang terus berkembang pesat. Dalam kecemasannya, dia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Bani Israel dibunuh. Hatinya dipenuhi oleh ketakutan akan munculnya seorang anak laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Di tengah kekejaman Fir'aun, seorang wanita dari keluarga Bani Israel, yang dikenal sebagai ibu Nabi Musa, merasakan kedalaman keresahan saat dia mengandung. Suatu malam, dalam tidurnya yang penuh kekhawatiran, dia bermimpi. Dalam mimpi itu, ada suara yang berkata kepadanya bahwa anak yang akan dilahirkan dari rahimnya akan menjadi seorang yang besar, dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya untuk menyelamatkan umatnya. Ketika waktu kelahiran tiba, perasaan cemas dan takut begitu mendalam di dalam hati sang ibu. Namun, dia tetap melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Namun, karena takut akan perintah Fir'aun, ibu Nabi Musa menyembunyikan kelahiran anaknya sebaik mungkin. Hanya Allah yang mengetahui rahasia ini. Pada suatu hari, ketika bayinya sudah semakin sulit untuk disembunyikan, wanita itu mendapat wahyu dari Allah. Allah memerintahkan agar dia meletakkan bayinya dalam sebuah peti yang tertutup rapat, lalu meletakkan peti itu di sungai Nil. Di bawah cahaya bulan yang redup, sang ibu dengan hati yang berat namun penuh keimanan, menuruti perintah Tuhan. Dia meletakkan anaknya di dalam peti dan memasukkannya ke dalam arus sungai, berharap Allah akan menjaga bayinya dengan caranya yang penuh hikmah. Peti kecil itu mengapung di atas air yang tenang, meluncur pelan menuju istana Fir'aun. Tidak lama kemudian, peti itu sampai di tepi sungai yang berdekatan dengan tempat mandi istri Fir'aun yaitu Sayyidah Asyah, yang tengah berada di tempat itu bersama pelayan-pelayannya. Melihat peti yang aneh itu, ia pun penasaran. Dia segera membuka peti dan terkejut menemukan seorang bayi yang masih menangis. Hatinya tergerak oleh kasih sayang yang mendalam terhadap bayi yang tak dikenal itu. Asyah memutuskan untuk merawat bayi itu. Walaupun dia mengetahui bahwa bayi itu adalah salah satu dari bangsa yang dibenci oleh suaminya, hati nuraninya tidak bisa menahan rasa kasih. Dia merasa bahwa bayi ini memiliki takdir yang besar. Ketika Asyah, istri Fir'aun membawa bayi itu kembali ke istana, dia memberinya nama Musa, yang artinya yang diambil dari air, karena dia diambil dari sungai. Namun, meskipun bayi itu telah diambil dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Sayyidah Asyah, Allah yang Maha mengetahui takdir setiap makhluk telah menyiapkan segalanya. Sang ibu, yang masih merasa cemas, akhirnya Allah mengirimkan ilham kepadanya. Allah memberi petunjuk agar ia menawarkan diri sebagai ibu susuan untuk bayi Musa. Dan dengan kebijaksanaannya, istri Fir'aun menerima tawaran itu, tanpa mengetahui bahwa ibu yang menyusui bayi itu adalah ibu kandungnya sendiri. Masa remaja Nabi Musa. Musa tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cerdas dan penuh perhatian. Ia diberi pendidikan yang terbaik di istana Fir'aun, yang meliputi ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, serta keterampilan fisik. Namun, meskipun ia hidup dalam kemewahan,
hatinya selalu terpaut pada bangsanya yang tertindas. Musa seringkali merasa kasihan kepada Bani Israel yang diperlakukan dengan sangat buruk oleh Fir'aun dan tentaranya. Suatu hari, saat Musa masih remaja, ia keluar dari istana untuk berjalan-jalan di antara rakyat jelata. Di tengah pasar, ia melihat seorang Mesir sedang memukuli seorang pria dari Bani Israel. Melihat ketidakadilan itu, hati Musa merasa marah. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri pria Mesir itu dan melarangnya untuk terus menganiaya orang itu. Dalam bentrokan fisik yang terjadi, Musa secara tak sengaja memukul pria Mesir tersebut, dan orang itu terjatuh dan meninggal dunia. Musa sangat terkejut dengan kejadian itu. Ia merasa bersalah dan takut atas apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa perbuatannya bisa menimbulkan bencana besar bagi dirinya, karena Fir'aun pasti akan mengetahui hal ini dan memberikan hukuman yang sangat berat. Ketika berita tentang kejadian itu mulai tersebar, Musa merasa harus melarikan diri agar tidak tertangkap dan dihukum oleh Fir'aun. Dengan penuh kecemasan dan kebingungan, ia meninggalkan istana dan pergi meninggalkan Mesir. Musa melarikan diri ke sebuah wilayah yang jauh, Madian, yang terletak di sebelah timur Mesir. Ia berjalan jauh melalui padang pasir yang panas, dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Ia merasa dirinya seorang pelarian, tetapi di sisi lain, hatinya tetap penuh dengan harapan agar Allah memberinya petunjuk. Sesampainya di Madian, Musa bertemu dengan sekelompok wanita yang sedang mengambil air dari sumur. Mereka terlihat kesulitan, karena banyak penggembala lain yang merebut giliran mereka. Musa merasa kasihan dan membantu mereka untuk mengambil air. Salah satu dari wanita itu kemudian mengundangnya ke rumah ayah mereka. Ternyata, ayah mereka adalah Nabi Syuaib, seorang nabi yang bijaksana dan saleh. Syuaib menyambut Musa dengan baik hati dan menawarkan untuk bekerja bersamanya. Musa kemudian tinggal bersama Nabi Syuaib, bekerja sebagai penggembala domba. Ia merasa tenang dan damai, jauh dari kerumitan hidup di Mesir. Selama bertahun-tahun, Musa bekerja dengan jujur dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Nabi Syuaib. Pengangkatan Nabi Musa sebagai Rasul. Setelah beberapa tahun tinggal di Madian, suatu hari, ketika Musa sedang menggembalakan domba di sekitar gunung, ia melihat sesuatu yang aneh. Di kejauhan, ia melihat sebuah api yang menyala di puncak sebuah gunung. Musa mendekatkan dirinya untuk melihat lebih dekat. Ketika ia sampai di tempat itu, tiba-tiba suara yang sangat kuat dan agung terdengar. Allah berfirman kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah sandalmu, karena engkau berada di tempat yang suci." Musa sangat terkejut dan takut. Suara itu adalah suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya, namun hatinya merasa tenteram. Kemudian, Allah memerintahkan Musa untuk pergi kembali ke Mesir, untuk menyeru Fir'aun agar melepaskan Bani Israel dari penindasan dan perbudakan. Allah mengangkat Musa menjadi seorang rasul untuk umatnya. Ia diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bersinar terang ketika ia memasukkannya ke dalam dadanya. Allah memerintahkan Musa untuk berbicara dengan lembut kepada Fir'aun dan menyeru agar Fir'aun melepaskan Bani Israel dari belenggu kekuasaannya yang zalim. Dengan ini, Musa menjadi rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada Fir'aun dan bangsa-bangsa lainnya. Perjalanan hidup Musa baru saja dimulai, dan ujian serta tantangan yang lebih besar menanti di depan.
Allah telah mempersiapkannya untuk tugas besar yang akan mengubah sejarah umat manusia. Setelah pertemuannya dengan Allah di gunung, Nabi Musa kembali ke Madian untuk meminta izin kepada Nabi Syuaib dan keluarganya untuk pulang ke Mesir. Dengan berat hati, Musa meninggalkan kehidupan damainya di Madian dan memulai perjalanan pulang ke Mesir, ditemani oleh istrinya dan anaknya. Saat melewati gurun, Allah menurunkan wahyu kepadanya, menyuruhnya untuk menyeru Fir'aun agar melepaskan Bani Israel dari perbudakan dan penindasan. Setiba di Mesir, Musa mendatangi saudaranya, Harun, yang juga seorang nabi. Bersama-sama, mereka berdua memulai misi besar ini. Allah menguatkan hati mereka dengan berjanji untuk memberikan mereka kemenangan, meskipun tantangan yang akan mereka hadapi sangat berat. Pada suatu hari, Musa dan Harun pergi menemui Fir'aun di istananya. Mereka menyampaikan wahyu Allah dengan lembut, menyuruh Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fir'aun, yang merasa kekuasaannya terancam, menolak mentah-mentah dan bahkan menganggap Musa dan Harun sebagai dua orang yang mengganggu kestabilan kekuasaannya. Ia merendahkan mereka dan menantang mereka dengan berkata, "Apakah kalian berdua hendak mengusir kami dari negeri kami dengan sihir dan hayalan kalian?" Untuk membuktikan kebenaran misi mereka, Musa mengajukan sebuah mukjizat. Dengan izin Allah, tongkat yang ia bawa berubah menjadi ular besar di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Fir'aun pun mengumpulkan para ahli sihir istana untuk menantang Musa dalam sebuah pertarungan sihir. Hari yang ditunggu pun tiba. Para ahli sihir Fir'aun mengeluarkan berbagai trik dan sihir mereka, membuat semua orang yang hadir terkesima. Namun, ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan semua ular-ular yang dibuat oleh ahli-ahli sihir tersebut. Melihat mukjizat yang luar biasa itu, para ahli sihir yang hadir menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sihir biasa, melainkan kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka pun segera sujud kepada Allah, mengakui bahwa Musa adalah utusannya. Fir'aun sangat marah, dan sebagai balasan atas tindakan mereka, ia mengancam akan menyiksa mereka dengan kekejaman yang lebih besar. Walaupun Fir'aun tetap keras kepala, peristiwa itu menunjukkan tanda-tanda bahwa kebenaran tidak dapat disembunyikan. Musa dan Harun terus berusaha memberi peringatan kepada Fir'aun, namun hatinya semakin keras, bahkan Fir'aun mulai memfitnah mereka sebagai penipu dan orang gila. Karena Fir'aun tetap menentang wahyu Allah, Allah menurunkan berbagai azab sebagai peringatan. Sungai Nil yang biasanya memberikan kehidupan, mulai berubah menjadi darah yang menenggelamkan banyak makhluk hidup. Allah juga mengirimkan katak yang memenuhi setiap sudut Mesir, serta serangan-serangan belalang dan penyakit. Namun, Fir'aun tetap tidak bergeming. Setiap kali azab itu datang, Fir'aun meminta agar Musa berdoa kepada Allah untuk mengangkatnya, namun setelah azab itu dicabut, ia kembali berpaling dari jalan yang benar. Rakyat Mesir semakin menderita akibat penindasan dan azab yang datang bertubi-tubi. Meskipun Musa dan Harun terus menyeru Fir'aun untuk bertobat, ia tetap menolak dan menantang Allah. "Apakah aku harus mengikuti kalian berdua?" ujar Fir'aun dengan sombongnya. "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Setelah serangkaian azab dan penolakan yang terus-menerus, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan Mesir dengan cepat, sebelum Fir'aun dan tentaranya dapat menahan mereka.
Musa bersama Bani Israel memulai perjalanan mereka malam itu, meninggalkan kota Mesir dengan harapan mendapatkan kebebasan. Namun, Fir'aun yang sombong dan marah merasa terhina dan memutuskan untuk mengejar mereka dengan bala tentara terbaiknya. Saat Musa dan pengikutnya sampai di tepi Laut Merah, mereka terpojok. Laut di depan mereka, dan tentara Fir'aun di belakang. Ketika mereka mulai merasa putus asa, Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Ketika Musa melakukannya, sebuah keajaiban terjadi. Laut itu terbelah, membentuk jalan kering yang luas, dan Bani Israel bisa melintasi laut dengan aman. Namun, ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, Allah memerintahkan agar air laut itu kembali. Fir'aun dan pasukannya yang sombong tidak dapat melarikan diri dan akhirnya tenggelam di Laut Merah. Fir'aun, dengan segala kesombongannya, berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi akhirnya ia tenggelam bersama seluruh pasukannya, menandai akhir dari kekuasaannya yang zalim. Setelah tenggelamnya Fir'aun, Bani Israel merasakan kebebasan yang telah lama mereka rindukan. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Allah menguji mereka dengan berbagai ujian di padang pasir. Mereka diberikan mana dan salwa sebagai makanan dari langit, namun mereka tetap mengeluh dan meragukan pertolongan Allah. Musa, sebagai pemimpin dan rasul, terus mengingatkan mereka untuk bersyukur dan taat kepada Allah. Setelah berjalannya waktu, mereka sampai di kaki Gunung Sinai, tempat di mana Allah memanggil Musa untuk berbicara lebih lanjut dan memberikan wahyunya. Musa kemudian berdoa agar dapat memasuki tanah suci, namun Allah memberitahunya bahwa ia tidak akan memasukinya. Sebagai penggantinya, Musa menunjuk Yusha bin Nun untuk memimpin Bani Israel setelah wafatnya. Setelah menjalani tugasnya sebagai rasul dengan penuh kesabaran dan pengabdian, Nabi Musa akhirnya wafat dalam usia yang panjang. Namun, meskipun tubuhnya tidak lagi berada di dunia, perjuangan dan pesan yang ia bawa tetap hidup dalam hati umat-umat yang mengikuti jalan yang benar. Allah memanggil Nabi Musa kembali ke sisinya dalam keadaan yang penuh ketenangan dan kedamaian, menjadikannya sebagai salah satu nabi yang paling mulia. Warisan perjuangannya, serta mukjizat-mukjizat yang terjadi selama hidupnya, terus dikenang oleh umat manusia sebagai pelajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, dan pentingnya mengikuti jalan Allah.